ketika Nabi pulang perang, datang seorang perempuan. Ya Muhammad, aku bernazar, kalau kau menang perang, aku akan memukulkan duf. Kata Nabi, pukullah. Izin Nabi mengizinkan perempuan itu memukul duf dalam sunnah disebut dengan sunnah takririyah. Kalau Nabi menyuruh, kalau Nabi memberikan statement, karena Nabi bersabda, namanya sunnah qauliyah. Kalau Nabi yang melakukan, namanya sunnah fi'liyah. Perbuatan sahabat yang disetujui Nabi, namanya takririyah. Dalil yang kedua, ketika Nabi sedang lewat, lalu kemudian di kamarnya ada jariyatani tughanniyan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, a'linu hadzal nikah. Kalau kamu menikah, jangan diam-diam, buatkanlah pengumuman yang besar. Waj'aluhu fil masajid, buat acaranya di masjid, akadnya di masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf, pukulkan duf, pukulkan gendang. Jadi tentang masalah memukul duf ada dua. Yang pertama sunnah qauliyah, Nabi sendiri mengatakan. Yang kedua sunnah takririyah, Nabi setuju. Adapun tentang melantunkan syair, yang mana yang benar Pak Ustadz? Syair, nasyid, atau qasidah? Kalau dia untayan kalimat yang disusun dalam bentuk nazam, disebut dia dengan syair. Orang Arab menyebutnya syairun, orang Indonesia menyebutnya syair. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak layak mengajarkan syair kepadanya, karena zaman dulu orang bersyair itu menipu, mendusta, membohong, menjilat, memilih kata-kata pujian. Maka Nabi tidak layak melakukan itu. Tapi kemudian ada sahabat Nabi yang bersyair, dipuji oleh Nabi SAW. Di antara seorang penyair yang dipuji itu bernama Hasan bin Sabit. Kalau mau perang dipanggil Hasan bin Sabit untuk membacakan syair-syair, membangkitkan semangat. Itulah dalil boleh bersyair, memuji, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia terdiri dari 12 bait, maka disebut dengan qasidah. Kalau dia dilantunkan dengan irama-irama, maka disebut dia dengan nasyid. Orang yang melantunkan itu disebut dengan munsyid. Kami dari dalam mendengarkan suara, Masya Allah. Kami tak melihat wajahnya, tapi kami mendengar suaranya. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, wajamil, wajamil, wajamil sidnan nabi, wajamil. Begitu keluar kami ingin melihat wajah orangnya, nyanyinya pun berhenti. Lantunan suara, bentuk leher sama, bentuk lidah sama, tapi yang keluar itu menakjubkan. Maka suara-suara yang indah, sampai-sampai dikatakan Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan ayat Al-Quran dengan suara yang merdu, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Maka semua dilantunkan. Jadi kalau ada orang melarang melantunkan, gak boleh dilantun-lantunkan, itu gak boleh. Bagaimana azan tanpa lantunan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lantunannya. Begitu juga dengan sholawat. Bagaimana sholawat tanpa lantunan? Dimasukkan irama-irama. Maka ada nagham-nagham maqamat namanya. Ada bayati, ada soba, ada sika, ada nahawan, ada ras. Begitu indahnya. Kalau di Mesir namanya ibtihal. Maka sebelum azan kita mendengar tarhib. As-salatu wassalamu alaik
alaika ya man. Karena dalam suara itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi-nabi yang paling merdu suaranya adalah Mazamir Daud, seruling Daud, saking kan lembutnya suara Nabi Daud. Bagaimana indahnya suara Nabi Daud itu. Waktu kecil kami disampaikan guru-guru, Nabi Daud itu kalau dia bersuara sampai burung-burung lupa mengepakkan sayapnya, yang sedang terbang pun jatuh ke bawah. Begitulah lantunan suara mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak kita yang suaranya bagus, latih dia berselawat, latih dia nagam, latih dia maqamat, latih dia baca Quran. Anak saya suaranya kurang bagus Pak Ustaz, tapi tulisannya bagus. Latih dia menulis kaligrafi, ada namanya khat rit'i, ada namanya sulusi, ada namanya diwani, ada namanya diwani jadi, ada namanya nasikhi. Bagus sekali. Anak saya ini Pak Ustadz, suaranya kurang bagus, tulisannya juga kurang bagus. Mungkin menulis tidak bagus, suara tidak bagus, tapi berenangnya bagus. Masukkan ke kolam renang. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, dan menunggang kuda. Tidak ada anak-anak yang tidak dilahirkan tanpa potensi, dan itu semuanya adalah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini atlet perenang siapa? Atlet pemanah siapa? Atlet naik kuda siapa? Ustaz Somad tuh cuma ngomong aja itu. Buktinya dia nggak ada naik kuda. Loh, itu gambar video banyak sekali saya naik kuda. Walaupun kudanya berhenti. Naik foto habis itu turun lagi. Untuk memberikan motivasi kepada jamaah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sunnah-sunnah dihidupkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat senang melihat umatnya itu bersama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa, mereka satu barisan, ka'annahum bunyanun marsus, mereka seperti satu bangunan yang kokoh, saling menguatkan antara tiang dengan dinding dengan atap, tidak pernah saling menjatuhkan. Hari ini kita lihat umat Islam itu seperti bangunan tapi terpisah-pisah, pintunya di sana, jendelanya di sana, atapnya di sana. Kita kembali ingin merekatnya kembali sehingga dia menjadi rumah yang utuh, yang kokoh. Tapi rumah yang kokoh mesti ada kebersamaan di dalamnya, karena kalau tidak, kata Nabi SAW, iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu berpecah belah. Kenapa? Al-furqatu azab, karena perpecahan itu adalah azab. Dan bukti persatuan bahwa maulid bisa menyatukan, bahwa maulid bisa menggalang kekuatan, contohnya adalah Jakarta. Jakarta kota metropolitan, kota modern, kota yang katanya siapa lu siapa gua, tak mau tahu dengan tetangga. Tapi begitu terjadi angin kencang menghantam, siapa yang bisa menyatukan umat ketika itu? Satu-satunya yang bisa menyatukan adalah maulid. Karena kalau dibuat undangan tablik akbar, susah membuat surat izinnya, susah membuat izin keramaian. Tapi kalau udah diundang kepada seluruh jamaah nanti malam maulid, langsung berdatangan semuanya. Dan ketika ditanya, kenapa tidak urus surat izin keramaian? Kami nggak ada niat keramaian, tiba-tiba ramai sendiri. Jadi masalah maulid bisa menyatukan berbeda ormas, berbeda mazhab. Tapi kalau sudah maulid, maka ketika Nabi Muhammad dilecehkan, dihinakan, diadakan maulid, yang bertato-tato, yang beranting, yang gembel, datang semua ikut maulid. Pas ditanya, kenapa kalian datang? Mudah-mudahan dengan ini menyelamatkan kami. Mereka tahu bahwa dia akan mati. Setelah mati dia akan masuk liang lahat. Setelah itu dia akan dimakan cacing tanah. Dia akan bangkit. Dan saat bangkit nanti yang dapat memberikan syafaat utama Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini menyambung silaturahim dengan habaib, menyambung silaturahim dengan para ulama, menyambung silaturahim dengan keluarga sahibul bait, menyambung silaturahim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.